راحت الأثيار تشدو بالليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت Ustaz dan Ustazah yang terhormat, judul yang saya ambil malam hari ini adalah hadis-hadis kontradiktif. Ini adalah tulisan di dalam kitab Al-Iqra atau jurnal Al-Iqra. Kemudian pembahasan ini saya lanjutkan ke dalam satu permasalahan yang sering ditanyakan oleh santri dan santriwati. Jadi bulan lalu itu saya sering ditanya santri sama santriwati setiap masuk kelas, Ustaz, apa hukum kamar mandi kita yang menghadap kiblat? Banyak di pesantren ini yang menghadap kiblat. Jadi dengan sedikit bercanda saya jawab, ya tidak ada masalah, yang penting ketika qada hajat jangan menghadap kiblat. Payah Pak Ustaz katanya. Karena berubah arah ya. Jadi karena itu yang sering ditanyakan santri dan santriwati, maka saya mengambil satu permasalahan. Itulah yang di bawah itu warna biru itu studi hadis seputar buang air menghadap kiblat. Jadi buang air itu kan dia istilahnya bahasa kiasan saja. Kalau bahasa Arab itu biasanya disebut dengan qada'ul hajah, atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan buang hajat. Tapi kemarin itu saya bingung apa istilah yang mau dipakai di sini, kan tidak mungkin ditulis studi hadis seputar kencing dan buang air besar. Studi hadis seputar buang air kecil dan buang air besar sulit juga, terlalu ini. Jadi saya ambillah studi hadis seputar buang air menghadap kiblat. Ini kalau kita menggunakan bahasa yang makna dari buang air, mungkin ini tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah hukum membuang air. Kita ambil satu gelas air, kita buang ke parit, itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau Anda ambil air satu gelas, Anda curahkan di muka Ustaz Medan, nah itu baru masalah itu. Jadi yang dimaksud dengan buang air di sini adalah buang air kecil dan buang air besar. Jadi itu juga lah dulu pernah waktu kuliah ada buku tauhid, kami baca buku tauhid. Tertulis di situ ba'da an qadha hajatahu, karena kita sering istilah buang air besar atau buang air kecil qadha'ul hajah, maka ini kan kok ada qadha'ul hajah dalam permasalahan tauhid. Tapi ternyata qadha'ul hajah di situ artinya menunaikan keinginannya, bukan yang dimaksudkan adalah al-baul dan al-qaid. Ini studi hadis kalau kita bagi bisa menjadi dua. Yang pertama itu studi hadis yang mencari kualitas hadis. Jadi hadis itu dia harus dicari kualitasnya. Karena kalau tidak akan banyak hadis-hadis yang palsu yang akan diamalkan orang lain. Contohnya misalnya sampai saat ini Anda masih bisa membuat hadis palsu. Misalnya hadis man wulida lailatal jum'ah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dilahirkan pada malam Jumat akan masuk surga. Bagi orang yang tidak tahu hadis, mereka akan mengatakan iya, ini kayaknya hadis Rasul itu. Enak kali yang lahir malam Jumat. Anda lahir malam Jumat soalnya, berarti sudah ada jaminan masuk surga. Tapi ternyata bukan seperti itu. Hadis itu juga ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Maka untuk itu haruslah dicari sebuah ilmu yang dapat membuktikan kualitas hadis. Inilah yang kita pelajari di kelas dengan nama ilmu mustalah hadis, yang kita pelajari di kelas 5 dan kelas 6. Walaupun mungkin sampai saat ini bingung juga kita apa ilmu itu. Apa yang dibahas dalam ilmu mustalah hadis? Yang dibahas adalah sanad dan matan. Kemudian bagian yang kedua adalah pemahaman hadis. Jadi kajian hadis itu tidak terhenti ketika kita mengetahui hadisnya sahih, hasan atau dhaif. Ketika kita misalnya mengetahui kualitas sebuah hadis, hadis ini hadis sahih. Kajian hadis tidak berhenti di sini. Masih ada panjang lagi kajian hadis, yaitu masuk dalam pemahaman hadis.
Dalam memahami hadis ini ada cabang-cabang ilmu hadis, misalnya ilmu gharib hadis. Ada lagi ilmu mukhtalaf hadis, ada lagi musykil hadis. Ini adalah kajian matan. Jadi dalam bahasa Arab yang disebut dengan hadis-hadis kontradiktif adalah mukhtalaful hadis. Yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan hadis kontradiktif? Imam Nawawi mengatakan hadis kontradiktif adalah dua hadis yang bertentangan maknanya secara zahir yang kemudian dikompromikan atau dilakukan tarjih. Jadi hadis kontradiktif adalah ada dua hadis atau lebih yang bertentangan. Tapi harus kita pahami juga bahwa bukan setiap apa yang kita lihat berbeda itu bertentangan. Contohnya, Rasul mengatakan al-isnani fama fawqahu jamaah. Dua dan selebihnya adalah jamaah. Dalam bahasa Arab yang dikatakan jamaah adalah 3. Kenapa berbeda? Karena Rasul berbicara dalam masalah ibadah. Sedangkan wahid, isnani, salasah, ada mufrad, ada musanna, ada jamak itu masuk dalam masalah adat. Maka tidak bisa disamakan. Jadi maksudnya kalau kita samakan permasalahan ini berarti sholat jamaah minimal harus ada 3 orang. Padahal Rasul mengatakan isnani fama fawqahu jamaah. 2 saja itu sudah dikatakan dengan sholat jamaah. Maka ini tidak bertentangan. Karena kalau ini dalam satu permasalahan berarti nanti namanya sholat mufrad, baru ada sholat musanna, baru ada sholat jamak, dibagi lagi ada sholat jamak muzakkar salim, ada sholat jamak muannas salim, ada sholat jamak taksir, ada lagi nanti sholat sirah muntahal jumuh, terakhir nanti ada sholat ismul fa'il, ismul maf'ul dan lain sebagainya. Atau misalnya ana berjalan sama santri, ana lihat orang yang merokok, la tashrab ad-dukhan, jangan merokok. Kemudian ketika ana berjalan di depan Ustaz Azmi merokok, ana kata, kemudian ana tidak ada komentar, berjalan. Kalau orang memahami, dalam satu sisi Ustaz Auton melarang orang merokok, dalam satu sisi Ustaz Auton tidak melarang merokok, maka ini kelihatan bertentangan, tapi ternyata tidak, karena dalalahnya berbeda. Ustaz Azmi seorang ustaz, kemudian si fulan tadi seorang santri, maka nizamnya sudah berbeda, maka ini tidak dikatakan bertentangan. Kemudian dan kalau kita yang sudah kita ketahui selama ini, hukum kencing, buang air kecil sama buang air besar menghadap kiblat, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh di tempat tertutup dan tidak boleh di tempat yang terbuka. Kalau sekarang di Rodo ini ada orang kencing di tempat terbuka yang parah, ya kan? Misalnya kencing di tengah jalan, ya kan? Itu sudah parah. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena beda cara memahami hadisnya. Ini ada tiga kelompok lah saya katakan. Ada 3 kelompok yang berbeda dalam menyelesaikan hadis-hadis kontradiktif. Yang pertama itu adalah para ahli hadis. Para ahli hadis kalau ada hadis kontradiktif, maka dia akan digabungkan. Kalau bisa dipakai keduanya dipakai. Kemudian kalau tidak bisa digabungkan, maka masuklah ke tahap berikutnya, itu nasakh, dihapus satu. Tapi bukan sembarang hapus, ini yang lebih enak nilai, yang enggak enak kita hapus, bukan, ada kaidahnya lagi. Kemudian kalau tidak bisa dijamak dan tidak bisa dinasakh, maka kita melangkah kepada tarjih. Itu salah tulis, diarjih pula itu. Tarjih. Kemudian yang terakhir itu adalah tawakuf. Artinya tawakuf, sudah kita berhenti, jangan kita amalkan keduanya. Ini para ahli hadis. Sedangkan mayoritas ahli usul fikih, ini Ustaz Habibie CS ini memang kajian mereka. Ketika ada dua hadis yang bertentangan, maka cara yang pertama untuk menyelesaikannya adalah al-jam'u, dihimpun keduanya. Yang kedua, kalau tidak bisa al-jam'u, masuk kepada at-tarjih. At-tarjih, kita cari mana yang lebih kuat. Kalau tidak bisa tarjih, maka dinasakh. Kalau tidak bisa dinasakh, digugurkan kedua-duanya atau pilih satu saja. Nah, di mana perbedaan antara ahli hadis sama usul fikih? Pada
langkah yang kedua. Kalau ahli hadis langkah kedua adalah nasab, maka ahli tarjih itu adalah tarjih. Ini contoh kecil perbedaannya saja. Ini mohon maaf, mungkin hadis yang saya contohkan mungkin agak cuma ini yang saya ingat. Ada sebuah hadis menyebutkan al-ma'u minal ma', pembahasan fikih kelas 5. Al-ma'u minal ma', wajib mandi itu ketika keluar mani. Kalau tidak keluar, maka tidak wajib mandi. Ada hadis yang lain mengatakan idal taqal khitanani faqad wajib al-ghusl. Apabila sudah bersentuhan dua khitan, maka sudah wajib mandi, keluar ataupun tidak keluar. Padahal hadis yang pertama tadi adalah keluar baru wajib mandi. Tapi kalau tidak keluar, maka di sini para ahli hadis, kalau kita melihat kepada di sini, ahli hadis mengatakan al-jam'u, dijamak dulu. Oh, kalau ahli hadis mengatakan kapan wajib mandi kalau dia keluar, itu dalam keadaan mimpi. Kalau misalnya laki-laki mimpi keluar mani, jadi wajib mandi. Tapi kalau tidak keluar, tidak wajib. Sedangkan masalah idal taqal khitanani itu dalam ibadah suami istri. Jadi sudah beda dia. Tapi ada sebahagian ulama yang dia mengatakan dia tidak menjamak, tapi dia langsung menasah. Maka dia mengatakan wajib mandi walaupun tidak keluar. Gara-gara ini perbedaan metode dalam menyelesaikan hadis kontradiktif, ada dua hukum yang lahir dari satu permasalahan. Ada yang mengatakan wajib mau keluar atau tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib ketika itu dalam ibadah suami istri, dan tidak wajib ketika itu dalam mimpi. Maka perbedaan metodologi dalam menyelesaikan hadis kontradiktif akan membuat hukum itu berbeda-beda. Makanya dalam kitab Bidayatul Mujtahid kita tidak heran bahwa dalam satu permasalahan bisa lahir 4 pendapat. Makanya nanti kita di sini dalam permasalahan studi hadis buang air ini ada 4 pendapat seputar hukumnya. Kemudian yang terakhir mazhab Hanafi. Ini yang dia berbeda. Ketika ada hadis yang kontradiktif, maka dia langsung kepada tarjih. Setelah kalau tidak mungkin tarjih, baru menasah. Kalau tidak bisa nasah, barulah al-jam'u. Tidak bisa al-jam'u, barulah digugurkan kedua-duanya. Jadi ketiga ini saja berbeda. Makanya kalau kita lihat dari 3 metode, maka dari permasalahan bisa lahir 3 pendapat. Tapi ternyata setelah Anda lihat ada 4 pendapat dalam permasalahan buang air menghadap kiblat. Nah, ini dia. Apa-apa saja hadis-hadis yang mungkin bisa kita lihat lebih jelas di halaman yang kedua. Apa-apa saja hadis yang membahas tentang ini? Anda baca yang pertama. Idza ataitumul ghaid, apa kalian datang ke tempat buang air, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah menghadap kiblat bi ghaidin, baik dengan membuang air besar atau dengan buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan janganlah dibelakangi kiblat. Jadi kalau kita lihat dari hadis pertama, maka tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air kecil dan buang air besar. Walakin syarriqu aw gharibu, akan tetapi menghadaplah ke sebelah timur atau menghadaplah ke sebelah barat. Hadis ini tidak bisa kita pahami secara literal. Kenapa? Karena Nabi ketika dia di Madinah itu berbeda dengan kita di Indonesia. Kalau kita menghadap timur, berarti kita membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap barat, berarti kita sudah menghadap kiblat. Maka hadis ini tidak bisa dipahami secara literal. Makanya di sini kita lihat walakin syarriqu aw gharibu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Kenapa seperti ini? Karena ketika Rasul di Madinah, dia tidak posisinya seperti kita. Berarti kalau kita lihat menghadap ke timur, jangan, kalau ke timur lah atau ke barat lah, berarti Rasulullah itu bisa jadi dia di sebelah selatan atau sebelah utara. Ini hadis yang pertama. Kalau kita lihat di halaman 4, itu sanadnya yang ada di proyektor. Beginilah proses hadis diriwayatkan. Hadis yang pertama, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah bi ghaidin wala bawlin. Inilah riwayat hadisnya.
Rasulullah yang mengucapkan, didengarkan seorang sahabat yang namanya Abu Ayyub, kemudian didengarkan Atha bin Yazid, didengarkan Az-Zuhri, didengarkan Sufyan bin Uyainah, kemudian dari Sufyan bin Uyainah didengarkan oleh 5 orang. Ali bin Abdullah, Zuhair, ada sekitar 7 orang ya. Zuhair, Ibnu, kemudian Yahya, Musaddad, Sa'id, Muhammad. Bukhari mengambil hadis ini dari Ali bin Abdullah, sedangkan Muslim dari 3 orang langsung, dari Zuhair, kemudian Ibnu, kemudian Yahya, sedangkan Abu Dawud mengambil hadis ini dari Musaddad. Tirmidzi mengambil hadis ini dari Sa'id, Ibnu Majah mengambil hadis ini dari Muhammad. Inilah proses hadis ini. Kenapa ana lingkari Bukhari Muslim? Sebuah hadis ketika sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka dia adalah hadis yang sahih, sepakat ulama. Ini hadis yang pertama. Jadi hadisnya sahih. Tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, buang air kecil atau buang air besar. Kalau kita mengambil dari hadis pertama ini, maka Ustaz hukum misalnya buang air besar menghadap kiblat, ya miring sedikit lah gitu ya, supaya jangan menghadap kiblat, biar menghadap ini Spanyol atau mana itu Ustaz hukum. Yang banyak ini di putri nih, yang kamar mandinya menghadap kiblat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Abdullah bin Amr qala. Nah, ini jangan salah paham ini ya. Abdullah bin Amr mengatakan, irtaqaitu fawqa baiti Hafsah. Aku naik ke atas atap rumahnya Hafsah. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbirul qiblah wa mustaqbilas syam. Aku melihat Rasulullah lagi qada hajat, membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Bukan artinya dia mengintip Nabi, dan bukan artinya dia melihat Nabi mulai besar kayak gitu. Mungkin kepalanya saja, mungkin kepalanya nampak ya kan, Nabi lagi duduk, kepalanya nampak menghadap Syam, sedangkan Nabi membelakangi kiblat. Jadi kalau kita ambil hadis kedua ini sudah bertentangan dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama katanya jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Di sini Rasulullah buang air kecil atau buang air besar membelakangi kiblat. Sudah bertentangan. Inilah hadis kontradiktif. Berarti ini hadisnya kan di rumah Rasul. Ini hadisnya riwayat Abdullah bin Umar, dari Wasi bin Hibban, Muhammad bin Yahya, Ubaidullah, Anas bin Iyad, Ibrahim bin Mundir, riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Berarti hadisnya sahih. Masuk kepada hadis yang ketiga. Ini An Jabir bin Abdullah, naha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi baulin fara'aituhu qabla ayyub bagha bi amin yastaqbiluha. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad telah melarang kami untuk menghadap kiblat bibaulin, buang air kecil. Fara'aituhu qabla ayyub bagha bi amin yastaqbiluha. Aku melihat Rasulullah kencing menghadap kiblat 1 tahun sebelum dia meninggal. Jadi 3 hadis ini sudah bertentangan dia. Berdasarkan 3 hadis ini timbullah pendapat-pendapat. Di sini mungkin nanti kita lihat ini sanadnya, hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ini pendapat seputar hukum, ada 4 pendapat. Yang pertama adalah tidak boleh secara mutlak. Pendapat pertama, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar secara mutlak, mau di ruangan ataupun di tempat terbuka. Yang dimaksud dengan tempat terbuka di sini adalah as-sohra. Jadi orang dahulu kan melakukan perjalanan di padang pasir. Jadi kalau mau kencing, dicarilah bukit-bukit yang agak tinggi sedikit, baru di situ buang air kecil. Tapi kalau di Indonesia gini, ya mungkin kalau pas jalan-jalan kita carilah pohon dan lain sebagainya, gitu ya. Ada yang mengatakan sama sekali tidak boleh. Ada yang kedua mengatakan boleh. Di mana? Mau di luar, mau di dalam boleh. Kemudian yang ketiga, boleh membelakangi kiblat dan tidak boleh menghadapnya. Yang keempat, boleh di ruangan dan tidak boleh di tempat terbuka. Sekarang, kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat yang empat ini? Mungkin supaya ini kita buka mungkin halaman 2, itu ada 3 hadis yang langsung di situ. Pendapat pertama mengatakan bahwa kencing atau buang air kecil dan buang air besar
menghadap kiblat atau membelakanginya tidak boleh mutlak. Tidak boleh. Apa dalilnya? Ini yang Anda tuliskan. Dia berpegang kepada hadis yang pertama. Dia berpegang dengan hadis yang pertama, yaitu Rasul mengatakan, apabila kalian ke kamar mandi atau ke mirhan, maka janganlah menghadap kiblat untuk melakukan buang air kecil atau buang air besar, akan tetapi berarahlah ke timur atau ke barat. Inilah yang menjadi hadis yang dipegang pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh sama sekali menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bagaimana dengan hadis yang kedua, Rasulullah melakukan hajatnya dengan membelakangi kiblat? Bagaimana pula dengan keterangan sahabat Nabi bahwasanya 1 tahun sebelum Nabi meninggal buang air menghadap kiblat? Ini katanya. Yang pertama, khususiyah Nabi. Jadi itu adalah khususiyah Nabi. Biasanya khususiyah Nabi itu adalah sesuatu yang memberatkan Nabi. Tahajud, ya. Jadi itu khususiyah Nabi, karena dia berat, Nabi yang bisa melakukannya, umatnya tidak. Ini masa Nabi boleh kencing menghadap kiblat? Tidak boleh. Nah, ya. Tapi pendapat kelompok pertama ini adalah khususiyah Nabi, cuma Nabi yang boleh seperti itu. Jadi Nabi lah yang boleh menghadap kiblat kencing. Yang kedua, hadis yang kedua dan ketiga itu hadisnya kena itu ini. Hadis yang kedua dan ketiga itu yang Anda maksud tadi, bahwasanya hadis itu memang khusus untuk Nabi Muhammad. Kemudian pemahaman tekstual. Kemudian ini khususnya Nabi, bahwasanya hadis yang kedua dan ketiga itu adalah khususnya Nabi. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa boleh secara mutlak. Kenapa bisa pendapat yang kedua ini mengatakan boleh? Karena ia mengatakan bahwa hadis yang kedua dan hadis yang ketiga itu menasakh hadis yang pertama. Pendapat yang membolehkan buang air kecil, buang air besar, menghadap kiblat atau membelakanginya, boleh di luar ruangan atau di dalam ruangan, itu mengatakan bahwa hadis yang kedua dan hadis yang ketiga menasakh hadis yang pertama. Berarti hadis yang pertama itu sudah mansukh dan tidak diamalkan. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh menghadap kiblat, boleh membelakangi kiblat, tidak boleh menghadap kiblat. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang kedua. Kalau kita baca ulang, aku naik ke atas rumah Hafsah, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan hajatnya membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Secara literal berarti boleh membelakangi kiblat, tapi tidak boleh menghadapnya. Inilah pendapat orang yang mengatakan boleh membelakangi dan tidak boleh menghadap. Nah, kemudian boleh di ruangan dan tidak boleh di tempat terbuka. Ini kan kita sering berpendapat boleh di dalam ruangan tertutup, kemudian tidak boleh di ruangan terbuka. Apa dasarnya? Kenapa bisa ada pemisahan antara ruang terbuka dan ruang tertutup? Inilah dia menjamak hadis. Artinya digabungkannya hadis. Adapun sabda Nabi yang pertama itu adalah konsep umum. Kalau kalian kencing atau buang air besar, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Kemudian hadis yang kedua dikatakan bahwa Rasulullah itu kencing dengan membelakangi kiblat. Sedangkan hadis yang ketiga lebih jelas lagi, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat, dalam buang air kecil. 1 tahun sebelum dia meninggal, aku melihat Rasulullah menunaikan hajatnya menghadap kiblat. Karena di sini kondisinya adalah di sini dinasakh, kemudian di sini dijelaskan bahwasanya itu di dalam ruangan, maka para mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa hadis yang pertama itu adalah hadis secara umum di luar, di sohrok dan lain sebagainya. Sedangkan hadis yang kedua ini yang boleh itu di dalam ruangan. Jadi berdasarkan 3 hadis ini, kalau kita lihat berdasarkan 3 hadis ini, 3 hadis, maka yang ada di halaman 2
maka kita bisa mengambil kesimpulan ada 4 pendapat. Tinggal sekarang mana yang mau kita kedepankan. Kalau Anda melihat dari 4 pendapat ini, permasalahannya tinggal di 2 permasalahan. Yang pertama, pendapat yang terakhir, sama yang kedua, pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kedua itu mengatakan boleh, di mana saja boleh. Kenapa? Karena hadis yang kedua dan ketiga menasakh. Sedangkan hadis pertama itu mansukh, sudah dihapus. Kalau dia orang mazhab Syafi'i dan Maliki, pada pendapat yang keempat itu dia menjamak hadis yang pertama untuk di ruangan terbuka, sedangkan hadis yang kedua untuk dan ketiga itu untuk di dalam ruangan. Permasalahannya adalah hadis ketiga itu. Jabir mengatakan 1 tahun sebelum ini, sebelum Rasul meninggal, tapi kan di situ dalalah nasakhnya. Apakah memang hadis kedua itu menasakh atau tidak? Tapi kalau Anda pribadi min babil adab, hanya untuk min babil adab, maka kita dianjurkanlah ketika buang air besar atau buang air kecil itu jangan menghadap kiblat, baik di ruangan maupun di luar ruangan. Karena kan sama aja, misalnya Anda buang air kecil atau buang air besar dalam ruangan, kan paling satu dinding yang menutupi. Kalau kita misalnya buang air kecil misalnya di sorok, di padang pasir, kan antara kita buang air kecil sama Ka'bah kan ada pemisahnya. Bangunan-bangunan lebih banyak lagi. Tapi min babil adab, kalau Anda berpendapat pribadi setelah ini melihat dari 4 pendapat ini, kita dianjurkan memang untuk tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Tapi kalau seandainya kamar mandi yang sudah dibuat di rumah kita atau di kamar kita itu menghadap kiblat, ya sudah menghadap kiblat saja. Karena kalau kita menyamping payah, itu membuat susah kita itu. Oke, udah 45 menit juga ternyata. Mungkin ini pembahasannya. Jadi pembahasannya itu memang dia secara umum hadis-hadis kontradiktif, kemudian masuk dalam permasalahan. Mungkin setelah ini bisa ada kita diskusi. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz dan Ustazah. Ustaz Putra Menansah bisa menjawabnya nanti insyaallah. Siapa yang membelakangi atau yang tidak membelakangi kiblat atau menghadap kiblat itu dapat jannah, masuk surga. Apakah hadis ini sahih? Kemudian yang kedua, bolehkah kita mengambil hadis dhaif untuk memotivasi kita dalam beribadah? Terus indikator nama apa gimana? Apakah ini yang dinamakan dengan istilah rumah rahmah itu? Jadi kita boleh memilih antara mana yang lebih cocok untuk kita, mana yang lebih benar untuk kita kerjakan. Pertama, kenapa Anda mengambil pembahasan ini? Karena santri dan santriwati itu heboh. Ustaz, gimana nih Ustaz? Kamar mandi kami menghadap kiblat. Gitu ya. Makanya Anda sampaikan ini. Inilah banyak pendapat ulama. Jadi pertanyaan Ustaz Nurul, bagaimana kualitas hadis yang menyebutkan barang siapa yang tidak tidak membelakangi atau menghadap kiblat itu masuk surga? Sejauh yang Anda cari sampai ketika membahas pembahasan ini, gitu ya, itu tidak Anda dapatkan. Satu, tidak Anda dapatkan. Karena kalau seandainya hadis itu memang hadis sahih, maka Anda rasa seperti ulama yang pasti banyak menjadikan hadis itu menjadi dalil seperti itu. Makanya perlu sepertinya ditahqiq misalnya dalam kitab-kitab hadis keberadaan hadisnya, gitu ya. Karena gharabatul hadis, jarangnya kedengaran sebuah hadis apalagi dalam permasalahan kadang mengindikasikan kedolimannya. Itu ya. Kedua, apakah kita boleh menggunakan hadis dhaif sebagai amal? Yang pertama, hadis dhaif itu terbagi 2. Ada hadis dhaif ringan dan ada hadis dhaif syadid, berat. Kayak manusia, ada yang ringan, ada yang berat.
Jadi hadis dhaif itu juga ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang dia yang berat mutlak tidak boleh. Misalnya hadisnya dhaif karena ada perawi yang kadzab, ada yang perawi yang dajjal, ada yang perawi yang mungkar. Tapi kalau misalnya hadisnya dhaif, perawinya dhaif, ya, misalnya karena hafalannya yang kurang bagus, gitu ya, itu masih bisa kita gunakan apabila dia memiliki landasan lain dari hadis yang sahih. Misalnya ada hadis tentang fadilah Quran, dia hadis dhaif. Kalau seandainya ada hadis sahih mengenai fadilah Quran, maka dia bisa digunakan. Tapi kalau ada hadis dhaif dan dia tidak punya landasan yang hadis sahih yang lain, maka tidak bisa. Kemudian hadis dhaif tidak bisa digunakan dalam permasalahan akidah sama permasalahan hukum fikih yang berkaitan dengan halal dan haram. Tapi kalau dalam permasalahan fadhailul amal, ya boleh-boleh saja. Kemudian ikhtilaful ummah rahmah. Ada hadis ikhtilaful ummah rahmah, itu memang banyak kontroversi seputar hadis ini. Ada yang mengatakan ini perkataan Rasul, ada juga yang mengatakan ini perkataan para ulama salafus saleh. Jadi kalau kita melihat memang inilah perbedaan para ulama dulu dalam memahami sebuah permasalahan. Itulah rahmat memang, bukan rahmat hidayah ya. Misalnya subuh kunut, ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang sholat kalau mau turun sujud tangan dulu, kaki dulu. Mana yang betul Ustaz? Sama-sama betul. Yang salah itu kepala dulu. Kalau kepala dulu kan bahaya gitu. Jadi tapi ada di sini yang harus kita apakan. Kita sebagai pelajar yang sudah, apalagi misalnya kita sebagai guru sudah mengetahui bahasa Arab dan sebagainya, kita harus sebisa mungkin mengambil pendapat yang paling kuat menurut kita. Menurut kita artinya melalui kaidah-kaidah ilmu yang sudah ditetapkan ulama, melalui kaidah ilmu usul fikih, melalui kaidah ilmu mustalah hadis. Jadi antara ilmu usul fikih sama ilmu mustalah hadis tidak bisa terpisah. Satu permasalahan dalam mustalah hadis itu ada pembahasan mukhtalaful hadis, dan di dalam usul fikih juga ada, tapi permasalahannya dengan nama lain disebut dengan ta'arudul adillah. Ta'arudul adillah. Maka di sini kita boleh memilih pendapat yang mana yang lebih kuat menurut kita. Tapi kalau kita misalnya orang awam, maka kita harus mengikut satu pendapat imam. Adab mufrad itu kitabnya karya Imam Bukhari. Di dalam kitab Adab Mufrad ada hadis-hadis dhaif. Itulah artinya menunjukkan bahwa Imam Bukhari sendiri menerima hadis dhaif, tapi dalam permasalahan adab. Jadi Ustaz dan Ustazah, kalau kita punya buku Adab Mufrad ini luar biasa ya. Anda kemarin menyampaikan adab isti'dzan sama anak santriwati kelas 5 pengajian. Di dalam kitab Adab Mufrad itu luar biasa kalau masalah adab. Bahkan ada peminta izin, banyak yang salah kita di pesantren ini. Jadi di dalam kitab Adab Mufrad itu ada peminta izin, orang yang menutup pintu dia jangan kuat-kuat. Jadi sahabat Rasulullah itu kalau menutup pintu cukup dengan kukunya, tok 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 kuku. Kalau kita santri, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz, sedang dimawujud Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz. Kuat kali. Itu salah satu yang salah kita. Kedua, ada penuntut adab izin tidak boleh menghadap dan membelakangi pintu. Jadi orang yang minta izin itu tidak boleh menghadap atau membelakangi pintu. Pertama, kalau menghadap pintu, orang yang izin akan melihat dia isi rumah. Kalau membelakangi pintu, nanti masa keluar rumahnya di belakangi, di pantatnya. Maka itulah adabnya. Maka kata Rasul, kalau kalian minta izin, menghadaplah ke kanan atau menghadaplah ke kiri. Itulah petunjuk Rasul. Baru Rasul mengatakan lagi, kalau ada yang izin sama kalian, dilihat-lihatnya isi rumah kalian. Kalau kalian pukul dia pakai tongkat, keluar matanya, kalian tidak bisa lakukan. Jadi itulah kelebihan kitab Adab Mufrad. Ada di sana hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Tapi hadis-hadis dhaif yang ada di Adab Mufrad itu hadis-hadis dhaif yang bisa diamalkan. Kenapa dikatakan Adab Mufrad? Satu, buku itu menghimpun permasalahan adab. Kedua,
Mufrad artinya satu, artinya itulah buku yang satu buku yang menghimpun permasalahan-permasalahan adab. Yang pertama pertanyaan Ustaz Reza. Apa sebab dan terjadi kontradiktif antara hadis? Pertama, hadis adalah perkataan Nabi. Maka tidak mungkin perkataan Nabi itu kontradiktif. Maka ada sebuah permasalahan itu misalnya dia nampak kontradiktif karena kita yang tidak memahami dalalahnya. Satu dalalahnya untuk ini dan satu misalnya gini. Dalam hadis itu kan ada disebutkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan tidak ada yang bahwasanya yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan maka amal-amal kita akan memasukkan kita ke dalam surga. Hadis bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kita lihat ya, bukan hadis dengan hadis. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan yang memasukkan kita itu adalah amal kita? Karena amal kita itulah akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau kita tidak memahaminya, salah memahaminya, maka kita akan mengatakan hadis yang ini bertentangan dengan Al-Quran. Berarti itu tergantung dalam pemahaman kita. Makanya sebelum kita katakan hadis itu kontradiktif, ada dan sebelum kita lakukan penyelesaian, ada syaratnya. Yang pertama, dalalahnya harus sama, satu permasalahan. Yang kedua, sama-sama hadis makbul. Kalau ada misalnya ada dua hadis bertentangan, satu makbul, satu lagi dhaif, maka langsung tidak perlu diselesaikan, dhaif ditinggalkan dan sahih yang digunakan. Itu syaratnya. Bagaimana misalnya nanti kalau ada hadis satu hadis mutawatir, satu hadis ahad, ya itu nanti dalam yang masuk dan kita jamak dulu, tidak bisa dijamak, kita nasakh, tidak bisa kita nasakh, baru kita tarjih. Oh, kalau dalam tarjih maka mutawatir yang kita dahulukan, zoni yang ini. Kemudian yang kedua, bagaimana konsekuensi dari hadis mansukh? Di dalam ilmu hadis pembagian ilmu hadis banyak. Hadis terbagi kepada makbul, mardud. Hadis terbagi kepada mutawatir, ahad terbagi masyhur, aziz, kemudian gharib. Ada pembagian hadis lagi. Pembagian hadis kepada hadisul ma'mul wa hadis ghairu ma'mul. Ada hadis ma'mul sama ghairu ma'mul. Hadis ghairu ma'mul, dia walaupun dia sahih, jadi hadis misalnya hadis tentang Rasulullah melarang ziarah kubur. Rasulullah melarang ziarah kubur, ya. Itu dinasakh oleh hadis Rasulullah membolehkan ziarah kubur. Makanya kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru. Maka sekarang kalian ziarahilah. Jadi hadis yang pertama itu tetap sahih, tapi hukumnya sudah dihapus dan tidak diamalkan. Kemudian pertanyaan tadi, kenapa bisa terjadi tiga perbedaan pendapat ini ya? Ini cara pandang dia. Cara pandang ahli hadis itu berbeda dengan cara pandang ahli fikih. Dan bahkan ahli fikih sendiri itu terbagi dua. Nanti ada jumhur dan ada mazhab Hanafi. Ya. Kalau Hanafi itu memang dia selalu agak berbeda dengan yang lainnya. Ahli hadis memandang seperti ini. Ahli hadis memandang bahwa selama bisa dua hadis digunakan, itu lebih baik daripada satu digugurkan. Kenapa dia mendahulukan ajamu? Kalau memang dua-duanya bisa digunakan dan kita bisa mengerti dalalahnya, ya kedua-duanya, lebih baik kita mengamalkan dua hadis daripada menggugurkan satu, selama itu bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, harus kita carilah nasakh. Hadis ini sudah dinasakh atau tidak? Nanti kan ada nasakh, Rasulullah yang menasakh, nanti kemudian sahabat yang memberitahukan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ketika kita nasakh, tidak ada yang gugur. Yang gugur cuma hukum. Tapi hadisnya tetap sahih. Tapi ketika sudah tidak bisa dinasakh, kita harus merujuk kepada tarjih. Ketika sudah ditarjih, berarti harus ada yang digugurkan. Ada hadis sahih yang menjadi hadis dhaif. Itulah nanti salah satu syarat hadis sahih adalah ada sudud. Jadi ketika kita sudah minta tarjih, maka yang rajih itu menjadi hadis sahih dan dia hadis mahfuz, dan hadis yang marjuh itu menjadi hadis syadz.
Ya, hadis syadz. Itu pandangan ulama hadis. Kemudian mayoritas ahli usul fikih, ini maksudnya mayoritas ya. Tapi Imam Syafi'i walaupun dia adalah seorang ulama fikih, dia menggunakan metode ahli hadis. Metode ahli hadis yang digunakan 4 ini pertama kali diletakkan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i lah meletakkannya. Mayoritas ahli ini mengatakan al-jam'u terlebih dahulu karena menggugurkan itu ini ya. Kedua, kenapa at-tarjih terlebih dahulu? Karena hadis itu walaupun satu derajat tetapi bisa berbeda kualitasnya. Ada hadis makbul, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Maka harus ditarjih dahulu. Kalau memang sama-sama sahih, sama-sama hasan, berarti memang sudah tidak bisa ditarjih, barulah kita cari dulu yang menasakh. Nasakh ini sulit kali mencarinya. Ada lagi permasalahan misalnya itu dinasakh dengan dalalah ijma'nya para sahabat. Ada 4, kalau dalam mustalah hadis taisir kita di kelas 5 kelas 6 itu ada 4 cara menasakh ya. Mungkin ada pembahasan khusus. Sedangkan mazhab Hanafi tarjih, nasakh, al-jam'u baru digugurkan. Itu mereka memandang bahwa hadis itu tidak sama derajatnya. Ketika ada 2 hadis bertentangan berarti satu di antara 2 itu pasti ada yang lebih sahih. Ya, satu dari antara 2 ada yang lebih sahih. Kemudian masuk dia kepada kalau memang sudah tidak bisa lagi dinasakh, tapi ini sangat sulit. Karena dalam kitab Irsyadul Fuhul karyanya Imam Syaukani, dia mengatakan cara mentarjih itu sampai 60 cara. Sampai 60 cara. Kemudian masuk dia kepada an-nasakh. Makanya mazhab Hanafi itu lebih banyak dia mentarjih ketika ada hadis kontradiktif mazhabnya, maka dia lebih banyak. Masuk dia kepada nasakh. Ini kembali terbalik dari ahli hadis ya. Jadi ketika sudah tidak mungkin lagi di ini, berarti ada kemungkinan hadis ini sudah dinasakh. Baru dicari lagi. Kalau memang sudah tidak ada yang menasakh, barulah di al-jam'u. Tapi permasalahannya Ustaz, yang kayak tadi lah. Kenapa anak pribadi tadi itu tidak melihat kepada contoh yang begini, tidak melihat kepada pendapat yang keempat yang mengatakan boleh di ruangan dan tidak boleh di tempat terbuka. Karena Anda melihat hadis yang ketiga kita di halaman kedua itu sudah menunjukkan nasakh. 1 tahun sebelum Rasulullah meninggal, ia qada hajat menghadap kiblat. Di sini Anda melihat di sini hadis ini menasakh. Jadi permasalahannya sekarang tinggal tersisa ini, bagaimana sebuah hadis jelas ada nasikhnya, akan tetapi dia masih bisa dikompromikan. Maka kalau Anda pribadi di sini Anda langsung mengambil kepada nasakh. Jadi kalau seandainya ada hadis yang nasikh kayak seperti ini, langsung yang menasakh sebuah hukum, maka itu langsung kita ambil. Seperti itu. Biar tadi ya. Kemudian apa yang tadi? Contoh lain ya. Contoh lain dari permasalahan aina aslam yang arja. Karena anak kuliah hadis, anak kayaknya ngambil hadis ya. Kalau Anda lihat aslamnya itu ada, pokoknya yang arjanya inti itu adalah pendapat yang pertama ahli hadis. Tapi ada poinnya. Ketika ada dalalah nasakh jelas menasakh sebuah hukum, walaupun dia mungkin dijamak tapi lebih kuat nasakhnya, maka nasakhnya lebih kuat. Contohnya seperti ini hadis Rasulullah firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah dari penyakit kusta sebagaimana larinya kalian dari singa. Artinya jangan dekat-dekat sama orang punya penyakit yang melangkit gitu ya, yang bisa pindah-pindah itu. Kemudian ada lagi hadis la adwa wala tayro. Tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular kata Rasul. Kemudian ada lagi mengatakan, larilah kalian dari penyakit kusta itu. Sebagaimana larinya kalian. Ini kan kalau kita lihat ini permasalahan ini. Kalau kita melihat kepada metode di sini, mana dia tadi? Al-jam'u. Ini yang banyak digunakan ahli hadis. Al-jam'u. Nah, jadi kalau ahli hadis dia menggunakan al-jam'u, ya.
Kemudian dalam permasalahan ini Anda melihat ahli hadis sendiri dia mengatakan bahwa penyakit yang menular itu, konsepnya pertama, penyakit itu tidak ada yang menular. Karena yang menularkannya itu adalah Allah. Jadi misalnya Ustaz Putra Medan punya penyakit menular, ya kan? Menular. Kenapa Rasulullah melarang anak mendekati Ustaz Putra Medan Syah? Takut akidah kita rusak. Apa rusaknya akidah? Seakan-akan penyakit itu memang betul-betul, dan nanti kalau ada dekati dia menular, ini kan bahaya, merusak hubungan sosial. Maka kata Rasul, larilah kalian dari penyakit, jauhilah supaya kalian jangan salah sangka. Sesungguhnya kalau kau auton misalnya kena penyakit seperti penyakit Ustaz Medan Syah, sesungguhnya Allah memulai penyakitmu sama dengan Allah memulai penyakitnya. Jadi ketika Anda kena penyakit sama dengan Ustaz penyakit Putra Medan Syah, itu sebenarnya Allah sama memulai penyakit sama Anda sebagaimana memulai dengan Ustaz Putra Medan. Bedanya adalah Ustaz Putra Medan Syah dia duluan, gitu ya. Nah, kenapa disuruh kita lari? Maka supaya kita jangan sampai suudzon dan merusak hubungan sosial. Ini kalau kita melihat kepada ahli hadis sama usul fikih, maka ini dijamak. Kemudian karena bisa dijamak, maka ahli hadis tidak mencari nasakh dan hadisnya sama-sama sahih. Kemudian sedangkan mayoritas ahli usul fikih, dia kalau seandainya tidak bisa dinasakh, maka dia ditarjih. Dia sama-sama sahih, tapi dia sama-sama bisa ditarjih. Contohnya, Ustaz Azmi sama Ustaz Ardiansyah ini sama-sama pintar. Tapi misalnya Ustaz Azmi datang kepada anak saya, Ustaz, nahnu nastami fi sa'atil asyirah. Kata Azmi, nahnu nastami fi sa'atil asyirah wa lisan. Anak sulit membedakannya ini, karena sama-sama pakai kacamata. Tapi anak harus bisa membuktikan dari dua ini siapa yang lebih betul beritanya. Kalau tidak bisa, barulah kalau ulama usul fikih dicari yang nasakh. Oh, bisa jadi pengumuman pertama dari Ustaz Rosyidin jam 10, tiba-tiba jam 11 berubah, ya kan? Dirodokan sendiri, kan? Kumpul di masjid, tiba-tiba jam 10 jadinya kumpulnya di Qo'ah, ya? Berubah jadinya. Oke, kemudian mazhab Hanafi, dia Ustaz sebelum dia menasakh, sebelum menjamak, dia betul-betul membuktikan terlebih dahulu betulkah dua hadis ini sama kualitasnya. Karena dalam konsep mereka itu tidak mungkin dua hadis itu bertentangan. Jadi harus dicari mana yang lebih kuat. Kalau ternyata sama-sama riwayat Imam Bukhari, ini yang sulit kita, maka yang harus dicari nasakh. Mana hukumnya yang nasakh? Kalau memang tidak bisa lagi, barulah al-jamu. Mungkin itu saya. Pasti antum kena dalam tiga pendapat ini kecuali satu, orang yang mendahulukan nasakh. Ketika antum jamak dahulu, baru antum tarjih, antum sudah masuk dalam pendapat ulama usul fikih, gitu kan? Nah, ini Ustaz, ini kan kaidah umum yang diletakkan para ulama. Maka dalam satu kondisi dia bisa nanti, kalau anda pribadi ya masih sependek mengetahui yang anda belajar. Kalau anda tadi kan seakan-akan memang anda ukhulik hadil qawaid. Anda lebih mendahulukan kias, mendahulukan nasakh. Kenapa? Karena anda melihat ada nasakh yang jelas di dalam hadis. Makanya coba kalau misalnya Ustaz Ardi kita tes lah misalnya, kita jangan dulu kan ini kaidah ini adalah hasil renungan para ulama. Coba kita buang dulu maklumat kita yang sudah masuk. Coba kita baca dulu hadis yang tiga itu. Karena baca satu-satu. Kira-kira tanpa mengenal ilmu hadis, apalah jawaban kita? Misalnya, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastakbiruha walakin syarriku aw ghadibu. Ini Rasul melarang. Kemudian yang kedua, ada seorang sahabat naik ke atas gentengnya Hafsah melihat Rasulullah yakil hajah membelakangi kiblat dan menghadap Syam, ya. Kemudian yang ketiga ada dalalah di situ. Aku melihat Rasulullah satu tahun sebelum dia meninggal, dia buang hajat menghadap kiblat. Kalau anak pribadi di sini, anak lebih mengedepankan nasakh karena jelas dia nasakh ini. Dulu
makan daging panggang itu kalau itu membatalkan wudhu. Makan daging panggang membatalkan wudhu. Jadi kalau Anda misalnya makan daging panggang itu mau sholat harus wudhu dulu. Dan ada penjelasan dari sahabat Nabi. Di antara yang akhir-akhir yang dilakukan Rasulullah adalah ia meninggalkan wudhu setelah makan makanan yang dipanggang. Berarti artinya apa? Sahabat ini menunjukkan bahwasanya hadis yang pertama itu dinasakh. Makanya ada di sini melihat bahwasanya nasakh yang lebih diutamakan. Bukan ada soal-soal misalnya Bukhari hadis tidak, tapi qawaid ini kan secara umum saja. Tawakuf sampai hatta yattadihal amru, sampai jelas permasalahannya. Terus dikaji. Jadi jangan kita gugurkan. Jadi tidak ada dasar kita menggugurkan kedua hadis. Karena bisa jadi salah satu hadis dari dua hadis itu benar. Jadi jangan kita gugurkan. Kedua, jangan kita pilih. Kenapa? Kalau kita pilih satu, mana tahu yang kita pilih itu yang salah. Jadi seakan-akan kita menggugurkan hadis yang betul. Sedangkan yang itu pendapat itu ahli hadis. Tapi kalau ulama usul fikih, dia kena yang lebih sering berhadapan dengan masyarakat adalah ulama usul fikih. Jadi istilah ulama hadis itu ibaratnya tukang masak di dapur. Misalnya ada hotel, misalnya di sana ada mat'am, yang tukang masak itu ahli hadis, dicari dulu hadis mana yang sahih. Nah, ahli fikih pakai silakan. Jadi ahli fikih itu yang lebih banyak. Jadi ahli fikih melihat bahwa ini dua hadis ini digugurkan saja. Karena tidak mungkin Rasulullah itu kalamnya bertentangan. Atau ulama usul fikih satu, di situ dia memilih satu atau pilih satu. Kenapa dipilih satu? Kalau ahli hadis kan kalau dipilih satu nanti salah, gitu kan? Ulama fikih mengatakan kenapa boleh dipilih satu? Idza asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia sudah beristihad, salah ternyata, dia punya satu pahala. Tapi kalau seandainya benar, maka dia punya dua pahala. Jadi yang membuat kaidah ini seperti ini cara pandang itu, cara pandang. Kesahihan hadis itu terbukti, apa hukumnya? Kalau kita apa hukum menjalankannya? Tergantung dalalah hadisnya. Apakah dalalah hadis itu menunjukkan kepada yang wajib? Apakah menunjukkan kepada yang mandub atau kepada yang makruh, haram dan lain sebagainya? Ada hadis misalnya ada hadis ya, misalnya contohnya apalah yang hadis yang sahih misalnya yang harus kita lakukan ya. Ada yang ingat hadis sahih misalnya? Sahih ya. Itu sahih. Apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi. Di sini ada jelaskan sedikit. Beda dalalah aqimus shalah sama sallu. Aqimus shalah itu coba kita cari di kamus. Apa arti aqimus shalah? Ij'alu as-sholata qa'imah. Qa'imah itu artinya adalah daftar. Makanya daftar menu makanan qa'imatu as'ari al-at'imah wal ashribah, daftar harga makanan dan minuman, qa'imah. Jadi ketika disebutkan aqimus shalah, ij'alu as-sholata qa'imah, di situ Allah berbicara tentang jadikanlah salat itu rutinitas kita sehari-hari, 5 kali dalam sehari. Tapi ketika Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, artinya di situ kita berbicara bukan masalah 5 waktu, tapi kita berbicara tentang kualitas. Jadi apakah sholat seperti Nabi itu hukumnya wajib atau apa? Disitulah kita melihat Rasul itu mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ru'yah itu melihat secara langsung, itu perintah kepada sahabat. Maka tabi'in melihat kepada sahabat, tabi'in kepada tabi'in dan begitu selanjutnya. Jadi hadis ini kalau kita apakan kepada kita nggak bisa, karena kita tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Maka kita melihatnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kembali tadi kepada ini, apakah kalau sudah sahih wajib kita ini kan? Ada hadis misalnya
Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya, Iqra'u fi'lul amri, ya kan? Fi'lul amri wal amrul yadullu ala wujub illa ma yadullu dalilun ala aksi, ya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Nah, ini perintah Nabi. Tapi apakah wajib kita baca Yasin untuk setiap orang yang meninggal? Tidak. Ini perintah ini lin nadbi saja, untuk menunjukkan bahwasanya ini hukumnya sunnah atau sangat dianjurkan. Jadi tergantung. Kalau seandainya perintah Nabi itu adalah untuk untuk hal yang wajib, maka wajib. Kalau dia perintahnya mandub, maka mandub. Itu nanti sudah masuk dalam kaidah usul fikih, permasalahan al-awamir. Syukran. Izin seterusnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.